Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai strategi saluran distribusi. Nah, apa sih strategi saluran distribusi itu? Yuk mari kita simak pengertian beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, menurut Niti Semito, beliau berpendapat saluran distribusi adalah lembaga distributor atau lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, menurut Warren J. Kagan, beliau berpendapat bahwa saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Yang ketiga, menurut Asauri berpendapat saluran distribusi merupakan lembaga yang memasarkan produk yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen. And the last, menurut Kotler, saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika dipindahkan dari produsen ke konsumen. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai macam-macam saluran distribusi. Di sini kita memiliki 5 macam saluran distribusi. Yang pertama, bisa kita katakan saluran distribusi yang paling pendek atau paling sederhana. Mengapa demikian? Karena dia hanya memiliki 2 elemen, yaitu produsen dan konsumen. Produsen di sini dia hanya memproduksi barangnya dalam skala industri rumahan atau skala kecil, sehingga dia bisa langsung memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus melalui pihak ketiga. Nah, saluran distribusi yang kedua ini memiliki 3 elemen, yaitu produsen, pengecer, dan konsumen. Pada tahap ini, produsen sudah memproduksi produknya dalam jumlah yang lumayan besar ya, sehingga bisa dibeli oleh pengecer dalam jumlah yang besar dan akan didistribusikan kepada konsumen dalam satuan. Yang saluran distribusi ketiga ini ada 4 elemen, yaitu produsen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Nah, produsen di sini dia hanya memproduksi barangnya dalam jumlah yang besar, tidak menerima dalam jumlah skala kecil ya, sehingga dia butuh pedagang besar yang mampu membeli produknya dalam jumlah yang besar dan lalu akan dibeli oleh pengecer dan akan didistribusikan kepada konsumen dalam satuan. Nah, yang saluran distribusi yang keempat ini hampir sama dengan saluran distribusi yang ketiga, tapi ada perbedaannya. Kalau di ketiga tadi kita punya pedagang besar, di saluran keempat ini kita mempunyai agen. Nah, agen ini adalah pihak yang bekerja sama secara resmi kepada produsen. Mereka tuh memiliki keterikatan yang sah segitu. Jadi di sini agen ini memiliki keterikatan yang sah dengan produsen. Jadi produsen hanya memproduksi barangnya untuk agennya dan tidak akan diproduksi untuk siapapun, walaupun itu pedagang besar ataupun apa. Dan agen di sini akan menyalurkan kepada pengecer, pengecer akan menyalurkan kepada konsumen dalam satuan. Nah, yang kelima ini paket komplit ya guys. Jadi di sini ada produsen, agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Nah, di sini produsen sama produsen agen di sini mereka memiliki terkeikatan, jadi sehingga produsen ini hanya memproduksi barang dan akan didistribusikan kepada agen saja. Walaupun di sini ada pedagang besar ya. Pedagang besar ini harus melalui agen karena agen dan produsen di sini sudah memiliki keterikatan dan sehingga tidak bisa produsen ini dibeli oleh pedagang besar langsung. Jadi pedagang besar harus melalui agen terlebih dahulu baru dapat membeli produknya dalam skala yang besar dan kemudian akan dibeli oleh pengecer dan akan disalurkan kepada konsumen dalam satuan. Nah, bisa dipahami begitu ya teman-teman, macam-macam saluran distribusi. Saluran distribusi sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang fungsi utama dari saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi harus melakukan pertimbangan yang baik. Menurut Kotler, saluran distribusi memiliki beberapa fungsi lain. Yang pertama ada information, yaitu mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran. Yang kedua, ada promotion, yaitu mengembangkan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ada negotiation, yaitu untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. Yang keempat, ada physical possession,
yaitu untuk mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen tingkat akhir. Yang kelima, ada financing, yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi. Yang keenam, ada payment, yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketujuh, ada risk taking, yaitu menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Selanjutnya ada title, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari satu organisasi atau satu orang kepada organisasi atau orang yang lainnya. Yang terakhir ada ordering, yaitu pihak distributor memesan barang kepada perusahaan. Kemudian, saluran distribusi sendiri memiliki beberapa poin konflik. Yang pertama ada konflik vertikal dan yang kedua ada konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi ketika tindakan produsen mengganggu rantai pasokan. Misalnya, pabrikan yang biasanya mendistribusikan produknya melalui retail akan menyebabkan konflik saluran vertikal jika mereka mulai melakukan surat langsung atau beriklan langsung kepada konsumen-konsumennya. Yang kedua ada konflik horizontal. Konflik horizontal terjadi di antara perusahaan pada level saluran yang sama. Misalkan, dua waralaba yang membuka dua restoran di seberang jalan dari satu sama lain akan berada dalam konflik horizontal, atau ketika satu perusahaan dalam saluran distribusi menawarkan harga yang lebih rendah daripada anggota saluran distribusi dan karena itu menarik lebih banyak pelanggan yang ada. Nah,